Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua untuk doa yang sangat indah di pagi ini sudah dinaikkan ya di hadapan Tuhan bagi kita sekalian. Oke, selamat malam Pak Bruli Brosalin sudah bersama kita. Luar biasa pasangan yang serasi ya, indah sekali. Puji Tuhan ya. Oke, senang sekali kita boleh berjumpa semua waktu Indonesia di pagi hari dan waktu Jerman di malam hari ya. Oke, kita doakan semuanya lancar dan semua kita bisa menikmati ya untuk firman Tuhan yang kita butuh setiap hari. Oke, mari kita akan sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam sorotan tema kita ya di pagi hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Kita sedang bicara tentang kemuliaan Allah ya. Di tahun 2024 ini kemuliaan Allah. Imani saudaraku. Kita imani supaya kita semua bisa melihat kemuliaan Allah. Yesus bilang kepada Marta dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah ya. Itulah yang Yesus katakan. Jadi orang yang percaya itulah dia melihat kemuliaan Allah ya. 3 tahun lalu kita sedang bicara tentang everlasting faith tahun kemarin ya, tahun iman. Nah, saat ini kita bicara tentang tahun ini adalah tahun kemuliaan Allah ya. Dan saya percaya kemuliaan Allah kita lihat dalam hal apa saja. Pagi hari ini kita akan bicara itu kemuliaan Allah. Haleluya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan pagi ini. Ya. Ya, kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup? Dan dalam kesaksian hidup itu siapa yang harus disaksikan? Nah, ini penting. Kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, maka salah satu cara adalah melalui kesaksian hidup. Kesaksian hidup supaya yang dimuliakan itu adalah Tuhan ya. Tuhan dimuliakan. Dan apakah salah kalau Tuhan juga memuliakan kita? Tidak salah. Ya, kalau kita perhatikan Yohanes 17, doa Yesus untuk murid-muridnya, salah satu doa yang dia naikkan supaya dia minta pada Bapa di sorga, permuliakanlah mereka. Mereka inilah murid-murid. Tujuannya apa? Kalau murid-murid dipermuliakan, maka Bapa di sorga juga dipermuliakan ya. Kalau dipermalukan itu memang tidak enak ya, tapi ketahuilah di saat dipermalukan, maka kalau engkau tetap setia, maka Tuhan akan mempermuliakan engkau. Yesus pun dipermalukan ya, di atas kayu salib, diejek, diolok, diludahi, dihina saudaraku. Tapi disitulah justru dia dimuliakan oleh Bapa di sorga. Dan yang lalu di awal-awal sudah sampaikan pada waktu Natal bulan Desember tanggal 9 kemarin, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib ya. Orang berpikir bagi orang dunia salib itu suatu kebodohan. Ikut Yesus kok harus menderita, ikut Yesus kok harus sengsara, ikut Yesus kok harus pikul salib, ikut Yesus kok harus mengalami ya sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itulah saudaraku, disitulah Tuhan akan memuliakan kita semua. Ini bukan blessing in disguise, bukan berkat yang terselubung, tapi ini sesungguhnya saudaraku, saya percaya memang awalnya kita ikut Tuhan, kita bayar harga, menderita, sakit, bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian ya. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dalam perjuangan memang kita menghadapi musuh ya, berjuang. Tapi pada endingnya, pada akhirnya kita menikmati sebuah kemenangan itu ya. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Semua kita pun melewati itu ya. Saudaraku, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, memang awal mulanya mereka pontang-panting. Mereka sengsara, mereka mengalami keadaan tidak enak. Tapi karena mereka terus setia berjuang, terus setia maju, tanpa memandang ke belakang seperti istri Lot yang akhirnya jadi tiang garam. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang Tuhan sediakan ya. Selama di bumi dia dipermuliakan, waktu ketemu dengan Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan di sorga. Wow, dapat mahkota yang Tuhan janjikan ya bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oke, mari kita akan lihat, kita bahas kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Di dalam Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 8. Kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin dari Jerman, dipersilakan. Iya, terima kasih Pak John. Amin. Shalom semuanya. Ya, shalom. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Tetapi kamu akan menerima apa, saudara? Terima apa? Kuasa. Kuasa, saudaraku, kapan itu terjadi? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini hebatnya di situ. Saudara, kita tidak akan bisa menerima kuasa tanpa Roh Kudus, ya. Kita butuh Roh Kudus. Makanya tadi Ibu Weli berdoa, pengurapan Roh Kudus itu penting sekali, ya. Ya, dalam kebaktian-kebaktian kita itu kita selalu butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Supaya kuasa Tuhan semakin dicurahkan, semakin dilimpahkan, semakin dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Tujuan apa? Kita menerima kuasa saat Roh Kudus turun, dan kamu akan menjadi saksiku. Itu tujuannya. Tuhan berikan kita kuasa, ya. Pada saat Roh Kudus turun supaya kita menjadi saksi Tuhan. Pertama di mana? Di Yerusalem. Setelah Yerusalem, yang kedua di mana? Di seluruh Yudea. Dan setelah di Yudea sampai ke mana? Sekarang Samaria, dan kemudian sampai ke ujung bumi. Bagi orang yang di Eropa, mereka berkata ujung bumi itu ada di Papua, ya. Mungkin bagi Papua juga berkata ujung bumi itu ada di Eropa. Tapi kesimpulan saya adalah tempat di mana kita berada, karena bumi itu kan bulat, ya kan? Tidak apa datar memanjang, tapi bumi ini kan bulat. Jadi dimanapun konsep yang kedua kita berada, itulah ujung bumi bagi kita. Kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kita, ya. Oke, ini kita lihat, saudara, pentingnya kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Nah, tentu kita semua ini memiliki banyak kesaksian hidup dalam hidup kita. Yang lalu, saudara-saudara, Pak Bruri sudah bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari musibah. Salah satu yang diselamatkan, yaitu musibah ketika LPG meledak. Oh, itu kalau bukan Tuhan, mungkin Pak Bruri sudah tinggal nama tuh. Tapi saya percaya itu anugerah Tuhan, ya. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa yang lain, ada kecelakaan, bahkan termasuk kemarin di Surabaya pun sempat naik sepeda dan ditabrak sehingga ban sepeda jadi AK8. Wow, itu benar-benar itu karena kemurahan Tuhan tuh. Kalau bukan, sudah tinggal nama aja. Saya pun demikian, saudaraku, ya. Dalam khotbah-khotbah saya selalu menyisipkan kesaksian ini, saudaraku. Kalau bukan Tuhan, saya sudah tinggal nama aja di Malaysia. Saya baru mengerti, oh ternyata Tuhan izinkan saya hidup supaya saya bisa melayani Tuhan. Suatu hari Tuhan bawa saya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Baik dalam ibadah online seperti ini, ibadah Zoom tiap hari, dan ibadah juga untuk tatap muka. Nah, saya percaya tapi visi Tuhan itu akan terjadi sampai ke ujung bumi. Itu visi yang Tuhan kasih tahun 89. Dalam sebuah lawatan Tuhan melawat, dan tiba-tiba pernyataan Tuhan sampaikan bahwa aku akan memakai kamu sekeluarga sampai ke ujung bumi. Oh, dan kami nangkap visi itu. 1 tahun kemudian Tuhan bawa saya pergi pelayanan ke luar negeri, saudaraku, ya. Visi pelayanan lintas bangsa, lintas negara. Dikontrak 2 tahun keliling dunia. Ternyata belum sampai 2 tahun, baru 4 bulan sudah mengalami musibah kecelakaan, ya. Rasanya secara manusia saya bertanya, apa ini benar? Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Semua itu akan terlaksana. Sepertinya tertunda, tidak apa-apa. Tapi lewat sekarang era digital ini, suatu lewat online ini kita bisa melayani, menjangkau berbagai orang dari berbagai macam suku, bangsa, dimanapun dia berada. Lewat internet ini kita bisa menjangkau mereka, ya. Itu malah lebih cepat, lebih efisien waktu, tenaga, segala macam. Dahsyat. Kita berdoa untuk ke depan, nanti kita pakai media sosial yang lain untuk menjangkau lebih banyak lagi, saudaraku. Dan saya memang sedang mempelajari itu, saudaraku. Oh, ternyata saya mulai mengerti, dan memang kita butuh memang persiapan, ya. Persiapan bukan cuma secara fisik saja, secara untuk materi kita sudah siap, materi kita banyak. Orang mau minta khotbah dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita udah siap, saudaraku. Untuk pengajaran atau buat seminar sudah siap. Nah, cuma memang ini perlu persiapan-persiapan yang lain, ya, termasuk budget juga
untuk mempromosikan ya Zoom kita ini, saudara. Memang ini kalau kita lihat lewat media sosial, apalagi Facebook, itu jangkauannya lebih luas. Dan memang saya percaya kita akan bisa sampai ke sana ya. Nah, kita butuh memang persiapan, butuh waktu. Oke, mari kita lihat saudara. Haleluya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kesaksian hidup ya. Amin ya. Kesaksian hidup orang percaya yang menerima kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus yang turun ke atasnya dan menjadi saksi Tuhan. Pertama dari Yerusalem, kemudian Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan kita diberikan kuasa ini supaya kita ini menjadi saksi Tuhan ya. Jadi hari ini kita pelajari tentang kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup, saudaraku. Tuhan, ini kesaksian hidup kita ini benar-benar Yesus yang dipermuliakan. Kalau Yesus dipermuliakan, maka kita juga dipermuliakan ya, saudaraku. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa, tapi kita cerita bagaimana perbuatan ajaib. Aku dulu sakit, Tuhan sembuhkan. Aku dulu lemah, Tuhan kuatkan. Itu kesaksian hidup. Aku dulu sudah hancur, tapi Tuhan pulihkan aku lagi ya. Aku dulu dalam keadaan jalan buntu, tahu-tahu ada pertolongan Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Itu kesaksian hidup. Saudara-saudaraku ya, dulu aku tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hatiku. Aku terluka, tapi sekarang aku bisa mengampuni orang tersebut. Itu kesaksian hidup, saudaraku. Ya, ada banyak keajaiban-keajaiban kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dan itu kita perlu saksikan, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita bersaksi disitulah Tuhan semakin memperbesar kapasitas kita. Ya, Tuhan semakin membawa kita ke area-area yang baru. Tapi kalau kita tidak menjadi saksi, ya cuma di Yerusalem saja, berputar-putar di situ. Makanya jangan heran kenapa Tuhan izinkan penganiayaan terjadi di Yerusalem, supaya apa? Mereka tuh menyebar, itu yang disebut dengan diaspora. Mereka menyebar ke berbagai tempat, saudaraku. Ada yang ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Rasul Paulus pun bersaksi. Dia menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi, di luar Yahudi, saudaraku. Dia bisa buka gereja di Efesus, di Filipi, di Korintus, di Galatia, di Roma. Wow, dahsyat sekali itu Paulus, ya. Itu hebat, saudaraku. Kalau kita lihat perjalanan misi Paulus memang hebat sekali. Tapi kalau Petrus dan teman-temannya, yaitu cuma Tuhan pakai mereka kapasitasnya hanya di Yerusalem. Tapi Paulus, dia menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Bukan cuma bangsa-bangsa, tapi dia menjangkau juga pejabat-pejabat. Orang-orang di pemerintahan, baik raja, gubernur, wow, wali kota. Luar biasa itu pelayanan Paulus. Kita berdoa, saya punya impian ke depan. Suatu hari Bapak Ibu, kita akan lihat orang-orang yang demikian. Ya, saudaraku, orang-orang yang mempunyai posisi, mereka mempunyai jabatan, suatu hari mereka akan datang kepada Tuhan. Dan mereka rindu akan firman-firman pengajaran, saudaraku. Masalah harta mereka sudah punya, uang sudah mereka miliki, kekayaan mereka punya aset, rumah, mobil, segala macam, sudah mereka nikmati. Tapi ada sesuatu yang masih kurang dalam hidup mereka. Yaitu apa? Ketenangan batin, damai sejahtera, itu yang mereka cari. Dan mereka ternyata temukan, hanya ada dalam Yesus. Caranya gimana? Melalui firman-firman yang mereka dengar. Katakan amin. Dan kita harus siap untuk hal itu, saudaraku. Saya percaya suatu hari kita akan lihat mereka akan ada ya bersama-sama dengan kita ya. Karena itu Bapak Ibu tetap semangat. Terima kasih Bu Weli, doakan kami terus, teman-teman semua doakan saya supaya Tuhan terus beri saya hikmat, akal budi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya memang Alkitab berkata, kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara yang besar, saudaraku. Nah, terkadang banyak orang tidak mengerti sehingga dia mengabaikan, dia menyepelekan hal yang kecil. Padahal justru hal yang besar dimulai dari yang kecil dulu. Kita kan nggak mungkin jadi sebesar ini kan, saudaraku ya. Kita mulai dari kecil dulu, bahkan dari ya semacam apa, saudaraku ya, benih kecil sekali. Benih itu masuk dan akhirnya membuahi ya sel telur itu, dan kita di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, kemudian kita lahir jadi bayi. Bayi bertumbuh jadi balita, balita bertumbuh terus jadi anak, ya kemudian jadi remaja, jadi pemuda, sampai kita dewasa seperti ini. Nah, proses memang seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, semua akan lihat bahwa ternyata orang-orang yang setia dengan hal yang kecil, mereka layak dipercayakan Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Katakan amin.
Berapa banyak saudara Amin. siap melakukan hal yang besar bagi Tuhan? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itu semuanya Bapak Ibu. Semua yang besar-besar itu semua dimulai dari yang kecil. Ya, baik dalam bidang bisnis, dalam bidang apapun, termasuk dalam pelayanan, semua akan menjadi besar kalau kita mau tetap setia, saudaraku. Setia melakukan itu, kita punya komitmen sama-sama, baru kita akan lihat sesuatu yang besar akan datang ya. Tuhan tuh begitu, saudaraku. Ada yang diberi talenta 2, ada yang diberi talenta 5. Saudaraku, ada yang diberikan 1, sudah diberikan kapasitasnya. Yang 1, dia tidak hargai, ngapain cuma 1, nggak ada apa-apanya nih. Diabaikan, disimpan begitu aja. Yang 2 kembangkan jadi 4, yang 5 kembangkan jadi 10. Dan waktu mereka diminta mempertanggungjawabkan, yang 1 ketakutan, saudaraku. Dibilang, Tuhan, aku tahu Tuhan itu jahat, dan aku karena itu takut, aku menanam itu, menyimpan itu. Dan Tuannya bilang, kamu hamba yang malas dan jahat. Karena itu apa yang ada padanya diambil, saudaraku. Tapi yang 2, dia bilang, Tuhan, lihat, yang 2 aku sudah kembangkan jadi 4. Yang 5 bilang, Tuhan, yang 5 aku sudah kembangkan jadi 10. Dan Tuannya bilang, kamu hamba yang baik dan setia. Kamu masuk dalam kebahagiaanmu, kamu diberi wewenang, diberi kepercayaan untuk mengelola yang lebih besar lagi. Ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama renungkan akan ini ya. Kita menjadi kesaksian, saudaraku. Bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Praise God, praise God. Terpujilah Tuhan. Saya sangat meyakini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Tuhan itu setia, saudaraku. Tuhan itu setia, dan karena itu Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya bagi kita sekalian. Oke, mari kita akan sama-sama pelajari akan rahasia ini ya. Haleluya. Ya, kita lihat ya untuk bagian-bagian penting ini, saudaraku. Oke, mari kita pelajari. Ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22 ya. Kalau kemarin pagi kita baru menyelesaikan Kisah Rasul 21, dan kemarin malam kita sudah masuk di Kisah Rasul 22, kita bahas ayat 1 sampai ayat 3. Nah, pagi ini kita bahas ayat 4 sampai ayat 6 ya. Oke. Mari kita akan lihat Kisah Rasul, haleluya, ya. Dalam pasal 22 ayat 4 sampai 6. Oke. Nah, dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudara sekalian, kita dapat menemukan ada tiga saudaraku, ada tiga kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup ya. Jadi benar-benar saudaraku, kalau kita mau lihat kemuliaan Allah itu, kita bisa lihat juga dalam kesaksian hidup seseorang ya saudaraku, bahwa dia dalam keadaan putus asa ternyata sekarang dia menjadi orang yang penuh pengharapan ya. Itu kesaksian hidup. Dulu harusnya dia mati, tapi oleh karena Tuhan dia masih hidup hari ini ya. Itu saudara-saudara, kemuliaan Allah dinyatakan ya. Bukankah itu kita semua yang hadir pada hari ini? Saudara, detik ini juga pada saat engkau mendengar firman Tuhan, pada saat saya menyampaikan firman ini, ada begitu banyak orang ya di sekitar kita. Mereka hari ini mungkin sudah menghembuskan nafas terakhir. Mereka tidak diizinkan lagi untuk bisa melihat hari ini dan seterusnya. Mungkin sudah selesai. Namun kita masih hidup, ini anugerah Tuhan. Makanya tadi lagu yang pertama kita nyanyi ya, saudara-saudaraku ya, bahwa kita dari pagi hingga kita bangun, lalu kita sampai malam kita tidur, Bapak Ibu, ini anugerah Tuhan luar biasa. Maka kita bersyukur selama masih ada nafas, masih ada hidup ini, kita gunakan untuk apa? Kesempatan ini untuk kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta ya. Apapun yang bisa kita lakukan dengan segenap hati. Maka saya percaya Tuhan akan mempercayakan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar ya bersama dengan Tuhan ya. Oke, mari kita lihat siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Kita lihat ini rahasianya. Yang pertama, ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Yang pertama, dia adalah orang yang menceritakan. Dia menceritakan siapa? Siapa dirinya di masa lalu. Masa lalu yang kelam sebelum dia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang diceritakan oleh Paulus. Jadi Paulus sedang memberikan kesaksiannya, kesaksian pribadi. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 22 ayat 4. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Amin. Nah, itu kehidupan
Paulus di masa lalu, masa yang kelam, betul dia orang, saudaraku, orang yang beragama, yang taat akan hukum-hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dia lakukan itu atas nama agama, ya. Agama apa yang Paulus miliki? Agama Yahudi, saudaraku, ya, Yudaisme, saudaraku. Dan itu sangat ketat sekali, saudaraku. Kalau ada orang melanggar hukum-hukum Musa, langsung saudara mereka dirajam batu. Ya, ini seperti mereka ini saudara melakukan syariat, ya. Syariat, saudara-saudaraku. Jadi benar-benar saudara mengerikan sekali. Dan Paulus menangkap pengikut jalan Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Dia tangkap mereka, laki-laki dan perempuan, kemudian dia serahkan ke penjara, ya. Dia menganiaya mereka. Itu Paulus yang dulu, saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ciri yang pertama orang yang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup, dia menceritakan siapa dirinya, background dirinya, ya, siapa dirinya di masa lalu. Aku dulu berdosa, aku terikat dosa masa lalu, dosa yang membuat aku benar-benar paling menjijikkan, najis, kotor, benar-benar mempermalukan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan telah ubahkan hidupku, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita memang juga, saudaraku, memang menyadari dari mana kita berasal, dari mana kita diselamatkan Tuhan. Wow, ada orang-orang yang terikat dengan dosa perzinahan, percabulan, saudaraku, dan luar biasa, saudara-saudaraku, Tuhan selamatkan mereka, ya, dari lembah yang kelam, lembah kehancuran, lembah masa lalu, yang kotor, yang najis, yang menjijikan. Sekarang mereka benar-benar penuh kemuliaan. Mereka melayani Tuhan, dahsyat sekali. Dulu mereka hidupnya terikat dengan narkoba, saudaraku, ya. Dan mereka tidak akan pernah bisa lepas, tapi ternyata Tuhan bisa lepaskan mereka. Sehingga mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Wow, itu dahsyat sekali, ya. Bapak Ibu sekalian, penting, saudaraku. Makanya dalam ibadah-ibadah ini kita perlu ada kesaksian-kesaksian, ya. Dan kesaksian itu memang tentunya kesaksian yang singkat, padat, jelas, dan membangun, ya, saudaraku. Jadi ini penting, Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Nah, ini penting, ya. Mengakui apa, saudaraku? Mengakui perbuatannya yang jahat di mata Tuhan, meski dia melakukannya atas nama agama dan surat kuasa yang diberikan manusia. Maksudnya diberikan manusia ini oleh pemimpin-pemimpin agama ini. Jadi Paulus mendapat mandat dengan surat kuasa itu untuk pergi menganiaya umat Tuhan, pengikut-pengikut Yesus ini. Dan dia lakukan itu, saudara. Dia bangga sekali. Ya, ini Paulus mengakui perbuatan yang jahat, ya, di mata Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 22 ayat yang kelima. Ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 5. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Amin. Siapa yang mau menyangka Paulus yang hatinya dipenuhi dengan berbagai macam kejahatan, melakukan syariat ini, agamanya ini, dan ini boleh dikatakan dia seorang teroris ini, saudaraku. Dan Tuhan tangkap dia di pintu Damsyik, sehingga Tuhan ubahkan dia menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus, yang dulunya benci Yesus, dia benci pengikut Yesus, tapi sekarang dia cinta Yesus, dia cinta umat Tuhan. Saudara, siapa mau nyangka suatu hari orang-orang yang terikat dengan roh teroris ini, yang suka mereka jihad, mereka rela mati syahid demi agama mereka, satu hari Tuhan tangkap mereka dan mereka menjadi seorang pemberita Injil. Wow, dahsyat Bapak Ibu, ya. Dulu mereka orang yang suka membakar gereja, suka menghancurkan gereja, suka membunuh hamba Tuhan, umat Tuhan mereka bantai. Suatu hari kita akan lihat Tuhan tangkap mereka dan mereka akan memberitakan Injil. Wow, tidak ada yang mustahil. Kita doakan mereka, saudaraku, ya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Ini yang contohnya Paulus ini, saudaraku. Seorang yang suka teroris ini, Tuhan tangkap dia. Jangan kaget kalau suatu hari kita dengar kesaksian seorang pembunuh bayaran atau seorang teroris. Wow, dia akan ada di tengah-tengah kebaktian kita. Itu dahsyat, Bapak Ibu, ya. Ini benar-benar kesaksian
kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Amin ya, saudaraku. Dan kita akan lihat juga nanti dari berbagai kalangan, baik itu selebriti, artis, segala macam pejabat-pejabat, orang-orang ini yang diubahkan Tuhan, mereka akan ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin ya. Tenang aja, tidak akan lama lagi. Kita lihat ini akan menjadi sebuah kenyataan menjelang kedatangan Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesaksian hidup. Siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan. Menyatakan bagaimana? Dia menyatakan bahwa Tuhan berkuasa menggagalkan setiap rencana jahat manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sesat jalannya. Jadi kalau orang punya rencana jahat itu siapa? Dia manusia yang sesat, ya. Sesat apa? Sesat jalannya. Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 6. Kisah Para Rasul 22 ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Amin. Siapa yang melakukan ini untuk Paulus? Ini kuasa Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana Paulus yang sudah berniat untuk pergi ke pintu Damsyik dan menangkap para pengikut Kristus, baik laki-laki dan perempuan. Dia menganiaya mereka dan kemudian dia menyiksa mereka, lalu dia membawa mereka masuk dalam penjara, ya, menjebloskan mereka dalam penjara. Tapi lihat, kuasa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkuasa untuk menggagalkan, ya, setiap rencana jahat. Rencana jahat siapa? Manusia. Manusia yang sesat jalannya. Hari ini kita perlu berdoa bagi orang-orang tersebut. Mereka melakukan itu karena apa? Mereka sesat, tersesat jalannya. Ya, kasihan. Saudara kasih Tuhan, kemarin saya pelayanan di LP, saya mendengar waktu saya masuk, saudaraku, ya. Lalu ada seorang anak Tuhan di situ yang bagian multimedia. Dia bilang, Pak, sudah dengar belum? Saya tanya, apa itu? Ini si A ini, dia sekarang sudah jadi mualaf. Hah? Saya kaget. Aduh Tuhan. Saya dalam hati memang sedih, saudaraku, orang ini. Ya, memang saya lihat dia juga memang, walaupun betul, dia lahir dari seorang rahim ibu yang Kristen. Tapi oleh karena situasi ekonomi apa segala macam, imannya nggak kuat. Akhirnya mualaf. Ya. Tapi ya saya di dalam khotbah saya berdoa supaya Tuhan kembalikan dia. Saudaraku, memang dia malu sekali ketemu dengan saya. Dia malu sekali. Jadi nggak berani ketemu saya. Makanya waktu kemarin kebaktian di LP dia nggak ada, saudaraku. Saya mendengar itu saya sedih, dan waktu mau selesai ibadah saya berdoa supaya Tuhan kembalikan dia. Dan saya percaya orang-orang demikian ini banyak sekali. Namun mereka juga pada akhirnya, saudaraku, mereka menyeberang, akhirnya mereka kembali juga kepada Tuhan Yesus, ya. Itulah saudara kemuliaan Allah dalam kesaksian, ya. Bahwa mereka dulu meninggalkan Yesus, tapi sekarang mereka sudah kembali kepada Yesus. Ya, kita doakan orang-orang tersebut, ya, mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin, ya. Tuhan punya cara kok untuk menggagalkan setiap rencana jahat manusia, ya, manusia yang sesat jalannya, saudaraku. Ada jalan yang disangka orang lurus, katanya ini sepertinya lurus, tapi ujungnya, endingnya itu menuju kepada kebinasaan. Tapi oleh doa-doa orang percaya, Tuhan bawa mereka ke jalan yang benar. Oleh karena mereka tersesat itu, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kuasa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan mereka, ya. Kita banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang seperti itu, saudaraku. Dia sudah tinggalkan Yesus, tapi akhirnya kembali, ya. Banyak sekali. Saya ingat suatu hari ada seorang ibu, ya, saudaraku. Nah, ibu ini memang berapa tahun yang lalu ketika saya bertemu dengan beliau, karena waktu itu saya mengurus untuk surat akte kelahiran, ya, anak saya, dan saya tahu dia adalah seorang medis, ya, dan saya pergi ke dia untuk minta surat keterangan lahir anak saya, ya, dan akhirnya dia buatkan. Tapi dalam hati saya sementara dia buatkan surat itu, saya berdoa dalam hati, Tuhan jamah dia seorang Kristen, dan dia menikah dengan suaminya, dia pindah agama, ikut agama suaminya. Oh, waktu saya dengar itu Tuhan, saya menjerit, Tuhan selamatkan dia. Nah, suatu hari, Bapak Ibu sekalian, berjalannya waktu dalam sebuah kebaktian yang saya pimpin, ya, dan tiba-tiba dia memberi kesaksian. Dia cerita, dulu saya ini Kristen, tapi saya sudah tinggalkan Yesus karena saya menikah dengan suami saya yang tidak seiman, dan
setelah suaminya meninggal, baru dia kembali kepada Tuhan. Ya, memang di dalam selama dia menikah dengan suaminya itu, ya saudaraku, dia sudah ikut agama suaminya, tapi saya yakin hati dia masih tetap pada Yesus, ya. Memang ini jadi beban moral, ya, beban perasaan, korban perasaan, saudaraku. Jadi benar-benar dia terjebak di tengah-tengah itu. Tapi puji Tuhan, lewat kuasa doa orang tuanya, saudara-saudaranya, temannya, bahkan juga saya sebagai hamba Tuhan pun mendoakan dia. Akhirnya dia kembali, saudaraku. Pada waktu dia bersaksi, saya coba ingatkan, oh ini orang ini nih. Ya, saya baru ingat, oh ya Tuhan, dulu saya doakan dia di dalam hati supaya Tuhan kembalikan dia. Ternyata betul. Akhirnya Tuhan kembalikan dia dan puji Tuhan, dia akhirnya ambil bagian dalam pelayanan, ya, bersama-sama dengan kita. Saya senang sekali, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bawa orang yang tersesat ke jalan yang benar itu luar biasa, ya. Hati Tuhan senang. Itulah saudara, Tuhan senang, ya, mencari domba-domba yang tersesat itu bawa kepada jalan yang benar, ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya sekarang, ya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman. Taat pada firman itu artinya dia mengerti kemuliaan Allah dalam, saudaraku, ya, kesaksian hidup. Mari kita lihat. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tidak malu. Dia tidak malu apa? Dia tidak malu menceritakan masa lalu yang kelam sebelum dia mengenal Yesus. Mari kita lihat ini yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Kisah Rasul 22 ayat 4. Kisah para Rasul 22 ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Amin. Mereka berpikir, saudaraku, kalau mereka membunuh orang Kristen pengikut Yesus, oh, nanti kalau mereka mati, mereka dapat pahala. Terus ada bidadari yang cantik-cantik, ya, dari sorga akan turun menyambut mereka dan mereka bisa kawin dengan bidadari. Ini ajaran yang menyesatkan, saudaraku, ya, yang memodohi umat Tuhan sehingga mereka rela melakukan mati syahid demi agamanya. Padahal agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Amin, ya. Bukan apa yang orang percaya kepada agama yang bisa menyelamatkan, tapi kepada siapa dia percaya sang juru selamat, itulah Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua, saudaraku, ya. Yang kedua, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sadar bagaimana? Dia sadar bahwa segala yang dilakukannya, saudaraku, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Mari kita lihat ini, Kisah Rasul 22 ayat yang kelima. Ya, Kisah para Rasul 22 ayat 5. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Amin. Amin. Jadi lihat apa yang dilakukannya ini, akhirnya dia sadar, Paulus sadar bahwa ini benar-benar tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Makanya Bapak Ibu, untuk menebus kesalahan itu dia mau rela mati demi Injil Yesus Kristus. Dia beritakan Injil, saudara. Dahsyat, ya. Orang-orang yang begini, saudaraku, kalau mereka ditangkap Tuhan, diubahkan Tuhan, itu mereka luar biasa, Bapak Ibu, ya. Dulu mereka begitu anti dengan Yesus, anti dengan umat Tuhan, orang Kristen. Tapi sejak mereka bertobat, wow, Anda lihat perubahan hidup berbeda sekali. Justru orang-orang seperti ini, mereka lebih getol, lebih giat untuk melayani Tuhan. Apa? Karena apa? Untuk menebus pelanggaran, kesalahan, dosa-dosa mereka di masa lalu, itu mereka melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi makanya Yesus bilang apa? Yesus bilang kepada Yudas, orang yang banyak diampuni dosanya paling banyak berterima kasih. Beda dengan orang yang sedikit diampuni dosanya, dia juga paling sedikit berterima kasih. Maka itu kita bersyukur Bapak Ibu, ya. Ini penting. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, yang terakhir ini. Haleluya. Dan nanti Bu Rosalin akan berdoa buat kita semua, ya. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan apa? Dengan jamahan kuasa Tuhan Yesus. Oleh apa, saudara? Oleh cahaya dari langit. Mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 22 ayat 6. Ya, Kisah para Rasul 22 ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana,
Ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Amin. Amin. Jadi ada cahaya dari langit yang menyilaukan lalu mengelilingi dia, saudaraku. Jadi inilah, saudaraku, jamahan kuasa Tuhan. Paulus bertemu dengan jamahan kuasa Tuhan, ya, Tuhan Yesus, oleh cahaya dari langit. Tuhan memberkati kita sekalian untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini, dan Ibu Rosalin akan berdoa buat kita sekalian, ya. Oke. Ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami, lebih percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, dan yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kabar ya, Bu Rosalin, apa kabar, Mbak Bruri? Sehat ya? Baik. Putus ini Pak John. Ya. Sinyal mungkin. Ya. Bu Eli, sehat ya Bu Eli? Putus juga. Oh iya. Soalnya hujan ya di sana. Hujan di Surabaya. Ya kita juga satu harian ini hujan, tapi bukan hujan keras, tapi ya rintik-rintik, ya lumayan lah. Ini pagi sudah ada. Ya. Ya, praise the Lord. Ya, terima kasih teman-teman. Tuhan, terima kasih Bu Rosalin untuk doa yang sangat indah sebagai peneguhan firman ya yang sudah dinaikkan. Tuhan memberkati Bu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Berkati. Haleluya. Praise God. Oke, kembali kepada host kita di pagi hari ini, Ibu ADC. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan. Amin. Ya, semua kita sudah dikuatkan. Amin. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tiko Alu dari Jerman. Silakan Pak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu ADC. Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk untuk menaikkan doa profetik. Ya, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive.
Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amen. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya, Terima kasih terima Pak kasih Pak John. John. Tuhan Sama-sama. berkati. Amin. Sama-sama. Bapak Ibu, kita sudah menaikkan doa profetik. Dan tadi ada tokek pun ikut memuliakan Tuhan. Dengaran suaranya. Haleluya. Haleluya. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Bu Aditya kesempatan yang diberikan. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 persembahan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat CLCC on-site tetap buka. Ya, nanti sudah lewat ya. Ya, sudah lewat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, menyalakan bunyi lonceng, dan notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial happy birthday Februari tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan
Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Brody. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Kami kembalikan kepada Ibu Adice. Sama-sama. Silakan Ibu Adice. Ya, terima kasih Bu Rosalin yang sudah menyampaikan pengumuman buat kita semua pagi hari ini ya. Dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sekali lagi mengucap syukur mewakili kita semua kepada Tuhan Yesus ya. Untuk berkat yang dahsyat yaitu firman yang sudah menguatkan roh kita. Kita berjalan sepanjang hari ini dengan pasti, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Tapi kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Menyampaikan firman ya Bapak Pak John ya. Ya. Saya boleh bersaksi sebentar aja. Ya, silakan. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan setiap orang ya, lahir, dibesarkan di dalam keluarga, yaitu orang tua, ayah dan ibu. Nah, pada saat saya lahir, saya dibesarkan dengan notabene kita sudah mengenal Tuhan Yesus ya, keluarga saya. Dan pada saatnya pasti kita kalau sudah dewasa kita akan meninggalkan orang tua Bapak Ibu ya. Kita meninggalkan orang tua, kita dipersatukan dengan pasangan hidup masing-masing kita. Nah, Bapak Ibu pada saat dipersatukan dengan pasangan hidup, perjalanan kita tidak mudah. Seperti Pak John bilang ya, seperti Paulus, dia dulu Saulus yang menganiaya karena dia belum mengerti. Nah, pada saat saya belum mengerti, ya Bapak Ibu belum memahami untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, itu yang Tuhan mau. Kita dilahirkan untuk itu Bapak Ibu. Pada saat saya menginjak rumah tangga, salah satu gereja waktu itu jauh sebelum saya mengenal gereja CLCC ya, dan ini juga alumninya Pak John ya Pak John, saya ikut SOM, Sekolah Orientasi Melayani, dan di situ saya, tapi proses ke sana banyak Bapak Ibu, dan Tuhan bawa saya untuk ikut itu SOM ya, Sekolah Orientasi Melayani, dan di situ saya dibukakan banyak hal, dan saya mengejar itu sampai hari ini untuk bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu apa Bapak Ibu? Allah adalah kasih. Dan kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kita harus menjadi kasih bagi setiap orang. Jadi kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh mendendam. Ya Bapak Ibu, apalagi kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan bilang balas kejahatan dengan kasih, yaitu kasih Allah yang sudah ada pada kita. Kasih itu adalah kasih agape Bapak Ibu. Dan saya mengalami itu sampai dan saat ini Bapak Ibu. Apapun yang saya alami, saya di dalam kehidupan yang lebih lagi. Tadi baca sampai ke ujung bumi. Jadi saya sudah diberikan anak, menantu, dan bumi buat saya. Saya memberikan agar mereka tahu bahwa Allah itu kasih. Kita akan meninggalkan semua ini Bapak Ibu saat kita dipanggil pulang. Kita tidak akan membawa apa-apa. Ya, pada saat kita lahir kita telanjang. Padahal kita kembali ke Bapa, kita telanjang. Dan itu perlu perjuangan Bapak Ibu. Kita harus berjuang untuk kita boleh kembali kepada Sang Pencipta hidup. Itu aja kesaksian saya, dan saya tetap bertahan apapun itu. Karena kita dibersihkan, bukan pinjam semir sepatu kita harus mengkilat, kita harus memakai sikat semir sepatu di dalam rumah sendiri, di dalam lingkungan keluarga kita ya. Bukan kita harus pinjam sikat untuk mengkilatkan sepatu kita atau sandal kita. Tapi dari dalam rumah kita harus pakai itu untuk kita lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Gitu ya Pak John ya. Jadi saya tidak pernah takut Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa sendiri. Karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Tetap teguh Bapak Ibu, apapun keadaan kita ya. Uang boleh nggak ada, harta boleh nggak ada. Jangan sampai Tuhan Yesus yang nggak ada di dalam hati kita. Semua saya enggak punya Bapak Ibu ya, suami pun saya enggak punya.
tapi saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang menguatkan saya sampai hari ini. Tuhan sudah memberikan saya ya cucu, menantu. Hilang 1 diganti 6 Bapak Ibu ya. Suami dipanggil berarti kurang 1. Tapi hari ini saya menikmati 6. Yaitu cucu 3 dan menantu 3. Dengan berbagai macam sifat dan karakter. Tapi Tuhan bilang, ajarkan seperti aku ajarkan kepada mereka. Dan saya juga sudah mendapatkan besan-besan ya. Jadi kita harus lebih lagi merendahkan siapapun, apapun yang seakan-akan memisahkan kita. Tapi Tuhan bilang tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu ya Pak John ya. Itu kesaksian saya untuk semua kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita akan mendapatkan mahkota ya Pak John ya. Seperti almarhum Opa selalu bilang, jangan takut, mahkota kita nanti berlian akan bertahta. Itu yang kita kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu. Sekian kesaksian saya, dan saya kembalikan ke Pastor John Sarbunan untuk kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua, Bu Rosalin, Pak Bruri, Bu Weli yang sudah berdoa sebelum, dan Bu Rosalin yang sudah berdoa untuk sesudah firman Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman yang terus menguatkan kita ya. Kita tetap satu di dalam doa. Sekalipun kita berjauhan tempat, tapi Tuhan persatukan kita di wadah gereja CLCC melalui Zoom, Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua yang hadir. Tuhan berkati. Kembali ke Pak John. Silakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu ADC. Mari Bapak Ibu, kita akan satu dalam doa ya, sebelum kita menutup kebaktian kita di pagi hari ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan Ibu Indriani, kalau pagi ini dia sudah menuju ke bandara, ya Tuhan Juanda, dan dia akan berangkat ke Malaysia bersama putrinya. Kami doakan pertibakan dengan selamat, berikan cuaca yang baik, kelancaran, kemudahan, sehingga dia boleh tiba dan dia boleh mengalami proses untuk pemulihan, penyembuhan. Pakailah tangan dokter, hikmat akal budi atasnya, sehingga penyakit yang dialaminya sudah tidak ada lagi dalam nama Yesus. Demikian juga kami doakan calon menantunya Christian, Jamal Christian, sembuhkan dia, sehatkan dia, pulihkan dia, sehingga dia pun bisa pulang kembali ke Indonesia dan persiapan pernikahan bersama putri Ibu Indriani. Ya Tuhan, di tahun ini 2024, di akhir bulan tahun ini ya Tuhan, kami doakan supaya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan juga ya Tuhan orang tua terkasih kami, Pak Bruri, Bu Rosalin, di usia mereka yang bertambah senja, bertambah suntuk, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan ekonomi, keuangan, ekonomi, bisnis, karir. Berikan mereka Tuhan damai sejahtera, kelancaran, kemudahan dalam setiap urusan-urusan yang sedang dikerjakan. Tuhan perlancar, permudahkan jalannya dalam nama Yesus. Terima kasih, biarlah mereka menikmati hari hidup di masa Tuhan, usia mereka yang bertambah senja ini bersama dengan Tuhan semakin baik, semakin bertambah bahagia, semakin indah, semakin mesra, dan Tuhan mencurahkan kuasa kasih-Mu, berkat yang berlimpah-limpah untuk juga semua anak-anaknya. Sembuhkan Bu Sandra dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Sony, sekeluarga, Bu Shirley sekeluarga, dan juga Bu Sarah sekeluarga. Berkati mereka, cukupi segala kebutuhan mereka. Rencana pernikahan Bu Shirley, Tuhan di tahun ini, pada bulan Agustus tanggal 17, Tuhan sertai, permudah, perlancar semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan mencukupi segala sesuatunya. Makasih, rencana datang ke Indonesia pun Tuhan pertimbangkan Pak Budi Rosalin, semua urusan-urusan Indonesia, penjualan tanah, dan Tuhan baik yang di Tretes, yang di Surabaya, Tuhan perlancar semuanya. Dan rencana pun kembali setelah urusan Indonesia, pulang ke Jerman, Tuhan atur, Tuhan lancarkan, mudahkan jalannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk Ibu Joyce, mama dari Ibu Celia. Tuhan sembuhkan, pulihkan, sehatkan, dan atas kehendak Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Pun kalau Tuhan membawa dia pulang ke rumah Bapa, biarlah dia boleh berangkat dalam damai sejahtera. Dan kalau Tuhan izinkan, kami pun akan ketemu dengan Ibu Joyce yang ada di
firman-Nya, Tuhan atur semuanya, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Kami minta belas kasihan pengampunan-Mu untuk semua anak-anak Rejoice. Tuhan ampunilah mereka, karena mereka Tuhan tidak sadar apa yang mereka lakukan itu dapat mengganggu perasaan mamanya ya Tuhan. Kami doakan, mari Tuhan bila tangan kasih Tuhan yang mengubah hati anak-anak dari Rejoice ini. Makasih sembuhkan juga Bu Celia, berikan dia kekuatan kesehatan yang baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Pak Bambang, Bu Ima, Tuhan tolong mereka, supaya mereka juga dipulihkan, baik kesehatan, keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya. Tuhan kami doakan juga untuk Ibu Dewi, untuk putrinya yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Pastor Cornelius Ismail, Tuhan sembuhkan matanya, bisa kembali pulih, bisa melihat, bisa terus membaca firman, dan terus merenungkan itu lagi dalam nama Yesus. Tolong dia Tuhan, kasihani hamba-Mu Pastor Cornelius Ismail ya Tuhan. Sembuhkan juga Cinyo yang di Nganjuk juga, mata yang terganggu, sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga Ibu Joyce Putirai yang tidak hadir bersama kami di hari ini oleh karena kesehatan terganggu. Tuhan pulihkan kesehatan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Siapapun yang sakit hari ini, Tuhan belas kasihan-Mu untuk mereka. Dan kami teringat untuk sahabat kami, Pak Lukas, yang dalam kedukaan, hiburkan hatinya. So Tuhan, setelah dia kehilangan ibunya, Oma Nana yang sudah dipanggil Tuhan ke sisi-Mu, ke dalam kerajaan-Mu, Tuhan, kuatkan dia, hiburkan hatinya bersama dengan putrinya. Ini doa kami kepadamu, Tuhan berikan dia masa depan penuh harapan dan keuangan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan untuk kebaktian, oh Tuhan nanti malam, Ibu ADC yang mengkoordinir ibadah nanti malam, Tuhan berkati bersama dengan tim yang melayani Tuhan, urapi mereka semua dalam nama Yesus. Kami doakan juga Tuhan untuk persiapan pernikahan Pak Handi bersama dengan Ibu Angel di bulan Maret. Tuhan tolong di tanggal 16 semua bisa berjalan dengan baik. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Pak Darmawan Lim, sembuhkan dia, pulihkan keuangan ekonominya. Pak Frans Angki, pulihkan kesehatan ekonominya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Bu Weli Hukubun, Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga oh Tuhan Yesus, keuangan ekonomi pulihkan Tuhan. Juga Tuhan kesehatan Pak Wahyu Hukubun, berkati dia juga. Untuk proyek-proyek yang ada bersama dengan Bu Sinta, mereka bisa mengerjakan dengan baik. Rencana masuk ke anggota dewan, Tuhan jadilah kehendak-Mu, Tuhan atur permudah jalannya, lancarkan semuanya. Tuhan sembuhkan anaknya Arsenio, pulihkan kesehatannya, sehingga dia bisa sehat dan berkomunikasi dengan baik. Kami doakan Ibu Erna, Ibu Erni, Pak Stephen De Fretes, Tuhan tolong juga Pak John, ya Tuhan Yesus pun Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Cucu-cucu yang lain, baik Aldo, baik Kasih, baik Aldrik, baik Nito, Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang mendengarkan doa kami di hari ini. Dan Tuhan juga memberkati ya Tuhan, Ibu ADC, Tuhan berkati dia bersama dengan semua anak mantu cucunya, Tuhan pulihkan kesehatannya, tetap giat, setia bagi Tuhan, jerih payahnya dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua anak-anak-Mu yang hadir pagi ini, yang sudah belajar kemuliaan Allah dalam kesaksian, Tuhan kami percaya Engkau dipermuliakan dan Engkau juga mempermuliakan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami doakan Cifung, Tuhan pakai Cifung bersama dengan teman-temannya untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Sian Liang yang kemarin Engkau sudah berikan seorang cucu yang ketiga yang sudah lahir. Tuhan berkati dia bersama dengan semua anak mantu cucunya, cukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kebaktian tanggal 17. Oh Tuhan, di tempat Ibu Indriani di bulan ini Tuhan berkati persiapan demi persiapan, semua yang datang Tuhan lawat, Tuhan jamah, hadirat Roh Kudus, pengurapan-Mu mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, permuliakan nama-Mu dalam kebaktian ini, dan permuliakan semua anak-anak-Mu yang juga ikut melayani di dalamnya, supaya kami semua mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James, Ibu Meliawati, Tuhan berkati semuanya, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya sebagaimana kesaksian Rasul Paulus, dia dulu seorang penganiaya jemaat, seorang teroris,
dan Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah ubahkan dia. Kami percaya ada begitu banyak orang yang seperti ini juga yang akan diubahkan, dijamah oleh Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Kami akan melihat mereka akan ada dalam kebaktian-kebaktian kami, baik secara online maupun secara offline, tatap muka. Kami percaya Tuhan, bahkan raja-raja, ratu-ratu, para pembesar-pembesar, pangeran-pangeran, juga permaisuri, kami akan melihat orang-orang ini, mereka akan dijamah Tuhan, mereka akan bertobat sungguh-sungguh, mereka akan ada dalam kebaktian kami, dalam nama Yesus. Mari saudara, terimalah berkat ini. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berikan istirahat yang cukup. Oh Tuhan, tidur yang nyenyak bagi Pak Bruni Bosalin di malam hari waktu Jerman. Mereka akan beristirahat, Tuhan tolong mereka dalam, oh Tuhan, damai sejahtera, perlindungan Tuhan sempurna bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman. Dan kami juga yang akan beraktivitas di hari ini, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus, sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, kami tak lupa memberkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Berkati mereka dalam nama Yesus. Berkatilah, diberkatilah Engkau bangsa Israel, diberkatilah Engkau bangsa yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berkat yang sama juga Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu yang sudah hadir di pagi ini. Semua yang sudah hadir sudah diberkati, menerima berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian. Diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkati semua pekerjaan tanganmu, diberkatilah pelayananmu. Tuhan, buat Engkau naik dan tidak akan turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat, tidak sakit, tetap kuat, tidak lemah, menjadi orang yang berbahagia di bumi sampai di sorga. Oleh karena Engkau melihat kemuliaan Allah ada di dalam kesaksian hidupmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan juga mempermuliakan engkau. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah. Mari sama-sama yang percaya melihat kemuliaan Allah, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi buat kita semua. Selamat malam Pak Bruni Rosalin. Terima Selamat kasih Pak beristirahat. John. Sama-sama terberkati ya Bu Beli. Semangat ya Bu Beli. Terima Makasih Bu Adece. Cindy. Pak Bruni Rosalin pelayanannya ya. James, God bless you all. Emailnya mati. Ya, amin. Semangat teman-teman. Sampai jumpa lagi. Lekas Lapen. Selamat beraktivitas. Ya, amin. Amin. Ya, bye-bye. Bye. Bye-bye.